Shalom dan salam sejahtera. Selamat hari Minggu kami ucapkan. Perkenalkan, saya Jessica dan saya Febrika. Kami akan membacakan renungan untuk pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik atas berkat-Mu kami sampai sekarang masih sehat. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah agar kami dapat memahami firman-Mu ini. Berkatilah agar kami dapat melakukan firman-Mu ini di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, dan kita adalah dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 14. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah penguasaan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat dapur Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel!" Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidur ia di tempat itu. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel!" Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitakan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah memuja Allah. Sebab itu, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ya, nah, saudara-saudara sekalian, dari nas khotbah kita hari ini, renungan yang kita dapat adalah Imam Eli bertanya kepada Samuel apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Samuel yang ingin menyembunyikan semuanya dari Imam Eli tidak dapat menolak permintaan tersebut. Rencana Allah yang ingin menghukum keluarga Eli pun diberitahu jujur oleh Samuel. Alih-alih tersebut, Eli tidak marah. Eli menerima kabar itu dengan senang dan juga lapang dada. Eli menyadari dosa yang telah dilakukan anak-anaknya seperti mengejek Allah dan menghujat Allah. Ia tidak marah menerima berita tersebut, sekalipun diberitahu oleh Samuel, yaitu Samuel yang seorang anak kecil yang masih kanak-kanak. Tuhan memberkati anak-anak sebagaimana Tuhan memberkati orang dewasa. Tuhan pun akan memakai anak-anak kecil untuk mengingatkan kita dari perbuatan jahat di hadapannya. Seperti sadar diri, banyak orang dewasa malu ketika perkataan seorang anak kecil menegurnya. Sekalipun tahu sesuatu yang disampaikannya adalah kebenaran. Makanya, kita semua harus jujur dalam memberitahukan sesuatu walaupun kepada orang dewasa, walaupun dapat menyakiti hati. Diperlukan kerendahan hati supaya kita tidak memandang rendah terhadap apa yang Tuhan pakai, melainkan kita bisa melihat kejujuran yang kita sampaikan untuk membawa kita kepada kehendak Tuhan dan anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, dari nas khotbah kita mendapatkan pesan bahwa penglihatan bahwa Samuel begitu penurut. Ketika ia dipanggil Tuhan, dia bangun dan mendatangi Eli. Kita harus mencontoh Samuel yang ketika dipanggil tidak hanya menjawab, namun juga mendatangi Eli. Jika orang tua memanggil kita harus
mendatangi dan bukan hanya menjawab, apalagi melawan dan mengabaikan orang tua. Sekian dari renungan kami, saya Jessica Dan saya Febrika. mengucapkan sekian dan terima kasih.